kita sudah sampai di chapter yang keempat sekarang. Chapter yang keempat ini kita akan membahas mengenai layanan prima untuk bisnis online. Jadi di chapter ini kita akan mengenal atau mengetahui definisi mengenai e-commerce atau marketplace. Yang kedua, kita akan mencari informasi, belajar bareng tentang e-loyalty. Yang ketiga tentang e-service quality dan aspeknya. Dan yang keempat mengenai kepuasan secara elektronik. Sebenarnya e-commerce atau marketplace itu sering kali kita pakai. Banyak sekali platform-platform belanja online yang setiap hari kita manfaatkan ya. Apalagi saat hari belanja online gitu ya. Semua orang belanja online. Sekarang parkiran mall sepi selain karena pandemi. Orang-orang sekarang sudah mulai nyaman dan percaya dengan keamanan yang diberikan oleh para penggiat e-commerce atau bisnis online. Dalam bisnis yang online, baik itu yang startup ataupun yang sudah besar, loyalitas secara elektronik dari seseorang pembeli terhadap sebuah marketplace tertentu itu sangat diperlukan, sehingga orang akan kembali lagi untuk berbelanja di tempat tersebut. Aspek dalam kualitas yang diberikan secara online tuh diantaranya adalah keandalan, jadi bisa diandalkan apapun. Kalau kita mau beli sesuatu gitu ya, langsung masuk ke marketplace tersebut dan semuanya ada, dari kebutuhan sepatu sampai kebutuhan rambut kita gitu, semuanya ada. Itu berarti dia handal. Yang kedua, responnya, apakah direspon cepat, apakah direspon lama, ataukah direspon dengan apa adanya, atau dengan respon yang sangat baik. Dan yang ketiga adalah privasi dan keamanan. Orang sangat concern dengan ini ya, karena kita kalau bisnis online, kalau membeli barang gitu, terutama terkait keuangan, itu akan selalu memberikan yang namanya kode-kode keuangan ya, baik kartu kredit, kartu debit dan lain-lain. Apakah itu aman? Apakah data nama tanggal lahir dan sebagainya itu bisa aman? Itu sangat penting untuk kita jamin itu keamanannya. Yang keempat itu kualitas informasinya. Apakah informasinya itu update? Jangan-jangan apa yang di-display ternyata nggak ada barangnya saat dikonfirm apakah barang yang di display tersebut ada. Kita tentunya harus selalu sedia bahwa barang yang ditampilkan itu adalah barang yang memang kita sediakan untuk dijual. Yang kelima, kemudahan penggunaannya. Jangan sampai meskipun orangnya sangat gaptek gitu ya, dia nggak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi usahakan buatlah sebuah e-commerce, sebuah bisnis online itu yang mudah dipakai. Pilihlah media-media yang sekiranya semua orang itu bisa memakainya. Kemudian yang keenam, desainnya ya, karena kalau kita masuk ke mall pasti yang kita lihat itu desain mallnya gitu. Tapi kalau kita ini di bisnis online, berarti desain toko online kita itu yang harus bagus, harus menyenangkan, mudah digunakan, dan bisa membuat orang nggak bosan gitu untuk melihatnya. Dan yang ketujuh, harus ada program promo, karena kalau kita jualan tanpa promo, biasanya orang akan, kalau tidak butuh-butuh banget tidak akan beli. Tapi kalau ada promo, orang yang nggak butuh pun kemudian dia akhirnya beli juga produk kita. Akhirnya setelah kita memberikan 7 hal tersebut tadi, kualitas servis yang baik tadi itu, kemudian akan muncul yang namanya kepuasan secara elektronik. Jadi orang akan merasa nyaman, kemudian orang akan merasa terbiasa dengan merchandise yang ada di lapak kita, di bisnis online kita. Kemudian keamanan kita direkomendasikan oleh orang, lebih baik belanja di tempat ini aja karena aman gitu. Kemudian servisnya selalu ada, misalnya kalau tokonya ini online gitu, karena yang beli bisa aja dari berbagai belahan bumi gitu ya. Misalnya kita siapkan pelayanan 24 jam non-stop gitu misalnya, itu juga akan bisa menarik perhatian orang. Dan yang terakhir nih, kalau kita promosi secara online, biasanya kan kita bakar uang, kita jual barang dengan harga murah gitu, kemudian kita promosikan di sebuah platform yang mahal gitu. Sebenarnya yang paling bagus, yang paling murah itu promosi mulut ke mulut atau word of mouth ya. Orang akan dengan mudah percaya kalau yang mempromosikan apa yang kita jual itu misalnya temannya, tetangganya, mamanya, pacarnya. Kemudian itu sangat efektif, mudah, bagus juga, dan nggak perlu biaya yang mahal. Jadi usahakan servisnya dulu yang diperbaiki. Sekarang bisnis online sedang berkembang sangat pesat, dari anak-anak remaja, ibu rumah tangga, sampai yang terpelajar
mulai sekarang menggeluti bisnis online. Jadi sekarang kita harus fokus bagaimana memberikan pelayanan online secara baik. Terima kasih telah menyimak chapter kita kali ini. Sampai jumpa kembali di chapter selanjutnya. Terima kasih.